Kemudian sekarang kita menuju ke pengkafanan jenazah. Tadi kita sudah siapkan kafannya kan? Letakkan jenazah ya. Ini yang keberapa para jemaah? Yang pertama dalam pengkafanan, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Ya, di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Jika tadi minyak wanginya atau parfumnya itu sedikit, maka boleh diberikan nanti di terakhir ketika sudah ditutup dengan seluruh kain kafan. Setelah diletakkan, ya, maka mulailah kita menutup kain kafannya. Jadi yang kedua, menutupkan kain kafan pada jenazah dimulai dari kanan. Sebagaimana kita berpakaian, dimulai dari kanan, jangan kiri. Baru kemudian kiri. Jadi kanan dulu, ya kanan. Kalau jenazah kanannya di sini ya, nah, misalnya atau jenazahnya kepalanya di sini. Kanan dulu. Nah, kanan dulu. Kepalanya di sini kan? Misalnya kepalanya di sini, ini kepalanya, ini kakinya, tutup kanan dulu. Ya, kanan dulu. Jangan menutupnya lurus begini, tapi ditutupkan seperti membungkus. Sehingga yang sini tentunya melebarnya tidak terlalu. Ini mungkin lebarnya agak ke sana ya. Seperti membungkus. Ini juga melebarnya agak sana. Sambil ditarik pelan-pelan dan usahakan rapat. Diusahakan rapat, jangan kendor. Jangan kendor. Karena khawatirnya nanti tali yang bawah kurang kuat atau tali yang atas kurang kuat ketika digotong itu lepas jenazahnya. Jadi yang kuat. Tapi ketika menarik jangan kasar-kasar karena tidak boleh kita menyakiti mayit walaupun sudah meninggal. Terus kemudian setelah kanan, kiri ya. Dimulai dari mana? Kepala, tengah, kemudian kaki dibungkuskan ya. Nah. Sudah ganti kanan lagi yang kedua. Lembar yang keberapa? Yang kedua, ya ta? Dan seterusnya sampai selesai lembar yang ketiga. Setelah selesai ya, ditarik dulu atas bawah ditarik. Nah, sambil yang ini belum rapat dirapatkan kanan kirinya, tarik lagi. Setelah dibundeli, ya bahasa Indonesianya apa? Dikumpulkan. Bahasa Indonesia ini kurang kosakata. Dibundeli sambil ditarik itu, mana yang diikat lebih dahulu? Jangan kaki, kepala lebih dahulu diikat. Dan ikatannya jangan pati, jangan ikatan yang tidak bisa dibuka dengan mudah. Insya Allah tahu kita cara mengikatnya, diikat bagian kepala. Selesai bagian kepala, tarik yang bawah lagi. Karena kadang-kadang kalau itu longgar lagi, tarik lagi, baru ikat bagian kaki. Setelah kaki, tengah yang diikat. Tengah sudah, antara kepala dengan tengah. Antara kepala dengan tengah sudah, baru antara tengah dengan kaki yang diikat. Insya Allah jenazah itu rata-rata 5 cukup. Kecuali orangnya tinggi dan besar, membutuhkan 7. Kalau anak-anak, remaja, 3 cukup. Bahkan bayi atau anak-anak yang masih kecil, tidak usah diikat, tidak mengapa. Jelas ini para jemaah. Tapi kalau di masyarakat, kita diwanti-wanti, lu mas kok nggak diikat? Ya diikat saja, tidak mengapa. Kalau anak kecil berapa para jemaah? 3. Walaupun 2 tidak lepas, tetap kita sunnahnya witir. Jadi ganjil itu sunnah. Ya. Sekalipun dalam hadis Nabi antum cari tali ikat hadisnya di mana tidak ketemu sampai kiamat tidak ketemu. Tapi itu hanya untuk membantu proses ketika membawa jenazah. Taib. Kemudian selesai itu, ya, ini tadi lupa ini ada yang lupa tadi saya. Mohon maaf karena kesusu. Jadi sebelum diikat, setelah semua ditutupkan, itu handuknya diambil dulu. Handuknya belum diambil tadi ya. Lupa. Ya namanya. Kalau nggak praktek tuh lupa, kalau praktek ingat ini. Lah sampai penengah. Jadi handuknya diambil. Dari mana mengambilnya? Jangan dari atas, dari bawah. Ditarik pelan-pelan dari bawah. Diambil baru atas diikat, bawah diikat, tengah diikat, antara kepala dengan tengah diikat, antara tengah dengan kaki diikat. Selesai sudah. Ya. Kemudian kalau masih ada parfumnya, dihabiskan sekalian tidak mengapa karena ini sudah diniatkan untuk mayit ya, dihabiskan sekalian sudah corot-corot yang banyak tidak mengapa. Jelas ini para jamaah. Kalau di satu masyarakat belum biasa melihat parfum yang berwarna, sebaiknya jangan nanti dikira darah atau apa atau kotoran ya. Antum letakkan parfum yang tidak berwarna seperti ini bagus kan. Cari aja yang baunya harum tapi dia warnanya kuning atau atau putih supaya tidak disangka kotoran atau darah gitu oleh masyarakatnya. Jadi letakkan parfum begitu. Tapi ini kondisional, terserah antum atau tergantung kondisinya. Kemudian setelah itu para jamaah, kalau sudah selesai semuanya, baru kita kita siapkan untuk kita sholati. Untuk jenazah perempuan tadi ya, ini laki-laki ini. Kita belum praktek perempuan. Perempuan itu yang membedakan hanya nantinya ketika dimandikan
Kalau laki-laki, kalau rambutnya tidak terlalu panjang, ya, kalau tidak terlalu panjang misalnya, itu disisir tipis-tipis saja. Kalau panjang disisir rapi, sampai rapi, dirapikan. Kalau dia agak gondrong dirapikan sampai rapi. Kalau misalnya perempuan, rambutnya tidak terlalu panjang disisir rapi. Kalau rambutnya panjang bisa dikepang, dikepang. Dan setiap kepangan, satu di ubun-ubun, di nasia, yang kedua di tanduk, ya di sini, kanan kiri ini, diusahakan setiap kepangan ini dijalin, dipilin jadi 3. Jadi di kelabang 3. Di kelabang 3, sini di kelabang 3, di kelabang 3. Selesai, diarahkan ke belakang, ditarik ke, dan tidak usah diikat, diarahkan ke belakang. Jadi diarahkan ke belakang bagian apa? Kepalanya. Begitu saja perempuan. Ini dengan catatan kalau rambutnya panjang dan bisa dipilih. Ada beberapa ibu rambutnya itu tipis sekali. Tipis sekali. Panjang tapi tipis. Maka sekalipun tipis, kalau masih bisa dikepang, diusahakan dikepang. Kalau tidak bisa, sudah sisir ke belakang, diarahkan ke belakang. Islam itu mudah, tidak ada yang sulit bagi kita. Mudah sekali. Taib. Ini untuk ibu-ibu. Kemudian kain kafan ini sebenarnya sama ya. Tapi kalau mau beda, saya mau jelaskan yang beda. Enggak apa-apa. Kalau di masyarakat misalnya minta yang beda. 3 lembar, tapi yang 1 lembar nanti dipotong jadi 2 untuk kerudung dan apa? Baju kurung. Maka untuk kerudung potongannya tidak usah panjang-panjang. Ya, secukupnya. Diukur kira-kira cukup untuk kerudung, dipotong. Sisanya nanti untuk baju kurung. Bagaimana cara membuat baju kurung? Ya, diletakkan seperti ini ya. Kemudian ini dilobangi. Dilobangi sudah. Masukkan baju kurungnya dulu. Setelah diletakkan jenazahnya di apa? Di kain kafan tadi, masukkan baju kurung dari arah kepala, kemudian dikerudungi, baru kemudian kainnya di kanan kiri sampai selesai. Kalau mau 5 lembar kain kafan, ya hampir sama seperti itu. Yang 3 diletakkan di bawah, yang 2 dipotong-potong untuk apa? Pertama sarung, yang kedua baju kurung, yang ketiga apa? Kerudungnya. Jadi begitu. Jelas? Dan biasanya yang 1 untuk baju kurung supaya panjang, yang 1 dibagi 2 untuk kerudung dan sarung. Jadi ada sebagian ulama itu menyuruh pakaikan sarung. Supaya apa? Karena wanita itu auratnya beda dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau mau sama silakan, gampang tadi. Sama ya seperti laki-laki tadi. Kalau perempuan yang agak berbeda seperti itu. Jelas ini para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Untuk mayat perempuan, sebagian ulama mengatakan nih, untuk mayat perempuan, sebagian ulama mengatakan cukup ditaburi kapur barus, tidak diberi wewangian. Karena perempuan itu ketika hidup aja tidak boleh pakai apa? Wewangian. Meninggal juga tidak. Jadi cukup apa? Kapur barus. Yang jelas tidak ada bau busuknya atau bau tidak sedapnya yang keluar. Cukup kapur barus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Untuk perempuan cukup kapur barus. Tidak tanpa wewangian. Karena ketika putrinya Nabi meninggal dunia tidak disuruh untuk memberi wewangian. Jadi wanita-wanita yang memandikan hanya disuruh memandikan dan mengkafani tanpa disuruh apa? Memberi wewangian. Itu langsung Nabi yang memerintahkan kepada wanita-wanita yang memandikan putrinya Nabi yang meninggal dunia radhiyallahu anha ketika itu. Jadi tidak ada tuntunan. Kemudian mungkin para jamaah bertanya-tanya kepada saya, kok tidak diberi kapas-kapas begitu ya? Tadi ya, saya tadi sudah menjelaskan, yang ditutupi itu hanya yang keluar kotoran atau darah saja. Atau yang ada luka, kalau dia kecelakaan. Kalau tidak ada luka, itu tidak ada tuntunannya, mata diberi kapas, hidung diberi kapas, mulut diberi kapas, ketiak diberi kapas, tidak ada. Tidak ada ketentuan seperti itu para jamaah. Antum cari hadisnya tidak akan ketemu. Jadi tidak ada ketentuan demikian. Dan kita berusaha mengikuti sunnah lebih mudah itu para jamaah. Lebih mudah para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ya, mohon maaf. Kalau seandainya antum beri kapas-kapas, kemudian putranya datang dari Jakarta ingin lihat jenazah ibunya, itu seperti mengerikan ada kapasnya itu. Tapi kalau dibuka tidak ada kapasnya, tidak ada apa-apanya, biasa itu jenazah ya. Seperti itu. Kecuali ada darah yang keluar dari hidung, dari telinga, misalnya naudzubillah min dzalik, orang yang kecelakaan, gegar otak, itu kadang keluar dari telinga. Bukan hanya diberi kapas itu, disumbat dengan kain tadi. Semacam apa? Tisu tadi, kain tisu tadi. Kain tapi dia tisu. Itu sumbat pelan-pelan, disumbat ditutupi pelan-pelan ya. Diberi pelan. Kalau kapas kadang-kadang masih keluar itu terus darahnya. Jadi guru-guru kami di Mekah itu mengatakan pakai kain, jangan pakai kapas. Karena kalau kapas itu darahnya tetap keluar. Sumbat, kita bundeli kainnya, kita sumbat pelan-pelan. Itu tidak akan keluar lagi. Karena jenazah korban kecelakaan itu biasanya keluar terus Pak, darahnya itu. Saya pernah menggotong itu darahnya masih keluar. Apalagi kalau kecelakaannya parah itu harus dibungkus plastik dulu kadang-kadang. Jadi tidak cukup hanya kain kafan.
Karena darahnya keluar terus nanti membuat orang apa? Berpikiran macam-macam. Padahal dia adalah kena musibah. Jelas ini para jamaah rahmatullahi taala. 4 orang aja, kurang kuat nanti kalau 3 ya, 4 orang. Dibantu Pak. 3 kuat gak? Kuat ya? Ya silakan. Ada apa itu Pak? Hati-hati dipegangi lah. Oh ikatannya agak ditarik sana. Ditarik keluar aja nggak apa-apa lah. Ikatannya tarik keluar. Baik. Ya bismillah. Bedanya memang bedanya mungkin begini ya. Mungkin begini, minggir begini ya, bisa. Atau mejanya dipindah sini. Ya, coba pindah ya, pindah sini. Ya, sudah. Ya. Sudah. Apa? Ini harusnya karena utara, harusnya di sini begini modelnya ya. Begini ya. Ya, begini. Sekalian kepalanya di sini, utara. Sekalian utara kepalanya. Ya, sekalian di utara. Ya, hati-hati Pak, pelan-pelan Pak. Ya. Ini simulasinya persis ini ya. Masya Allah. Biasanya kan jalan sendiri ya Pak. Ini Masya Allah, persis masalahnya. Ya, sudah. Ya, sekarang mulai ya. Bismillah. Kita kafani. Dari atas Pak. Nutupnya dari atas kanan dulu. Mana kanan? Kiri kanan. Sana. Kanan sana. Ini nanti ngambilnya nanti. Nanti ngambilnya nanti. Kanan dulu kiri. Ya. Ini kayaknya pendek ini. Enggaknya. Ayo. Sana. Gak apa-apa. Insya Allah bisa. Kanan lagi Pak. Ya. Kalau kurang ditarik. Ya. Ya. Nah, insya Allah bisa. Insya Allah. Hah? Apa? Tangannya lurus Pak. Apa? Nanti diambilnya nanti. Ini lurus, tangannya lurus. Jadi sunnahnya itu malah tidak disedekapkan ya, lurus. Makanya antum lihat jenazah-jenazah di Saudi kan seperti ini ya. Kalau jenazah di Indonesia kan ini mendol ya. Sudah? Tarik dulu dari bawah. Kain ditarik dari bawah. Terakhir sebelum diikat tarik dari bawah. Bisa. Ya, bisa. Ya. Tarik dari bawah. Ya. Apa? Kalau seandainya diikut kan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Cuman kan biasanya masih ada basah-basahnya, ya tak? Nanti basah. Ya, sudah, lurus ya. Sekarang ditarik atas bawah, Pak. Ditarik sambil dirapatkan atas bawah. Dirapatkan, Pak, atas bawah, ditarik, dibundel. Ya, jangan terlalu rapat karena ini simulasi ya. Jangan terlalu rapat, Pak. Ya. Apa? Betul, iya. Laki-laki gampang, kalau susah perempuan susah ya, silakan sekarang. Ya, digulung ya. Ya, sudah. Ya, saat ini belum disisir ya. Sisir dulu. Karena rambutnya rapi nggak perlu. Ya, karena memang dalam hadis tidak ada, tapi disisir itu supaya rambutnya rapi saja kalau rambutnya panjang. Ini tadi panjang apa pendek? Ada ya. Rapi insya Allah. Jangan rapat Pak ya. Ya, jangan rapat. Loh, sebentar. Jadi jangan dulu. Ini dilepas dulu. Setelah kepala, tarik kaki tarik dulu. Tarik ke bawah. Tarik bawah. Nah, baru di sini Pak, di sini tempatnya, talinya. Di sinilah. Dah. Baru setelah itu tengah. Ya, begitu caranya. Setelah tengah sini, baru sini ya. Ya, setelah tengah bagian dada baru bagian betis seperti itu. Ya. Baik. Sudah rapat itu sudah? Ya, sudah dianggap aja rapat. Masya Allah. Kita langsung praktek menyolati ya. Ya.